Salam saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Elia Tony. Kali ini saya ingin membagikan testimoni baru urapan kutuk pendeta palsu. Ketika saya masih tinggal di Jakarta, saya bernaung di salah satu gereja besar di sana. Tepatnya di awal tahun 2011. Ketika saya memiliki agenda mission trip ke daerah, saya mendatangi salah satu hamba Tuhan di sana. Sebut saja pendeta X. Saya mendatangi sesi ibadahnya, beliau meminta saya masuk ke dalam ruangannya. Saya didoakan di situ, diurapi, ingat betul saya dijamah telinga saya. Besoknya saya pergi mission trip ke daerah. Sepulang dari mission trip, saya kembali lagi ke Jakarta. Saya merasakan ada yang aneh di telinga saya. Telinga saya merasakan sakit yang luar biasa. Pendengaran saya hilang. Dan rahang saya kaku. Saya bertanya Tuhan ada apa ini? Dari mana penyakit ini? Tuhan memberikan hikmat dari urapan pendeta X. Kemudian Tuhan menuntun saya untuk berdoa, perjamuan, pengurapan. Dan saya menyembah. Saya bersyafaat. Segala kutuk-kutuk penyakit, segala kutuk-kutuk kuasa jahat, kuasa-kuasa roh-roh kegelapan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberikan tanda keluar dari telinga saya seperti lumpur. Nanti tidak berapa lama keluar nanah dan bercak darah. Dari setiap hari, setiap kali saya selalu pengurapan, perjamuan. Saya selalu menyembah, saya selalu bersyafaat, mematahkan kuasa-kuasa kutuk, mematahkan ikatan-ikatan roh jahat, kuasa-kuasa iblis. Maka singkatnya Tuhan memulihkan saya dalam tempo 2 minggu. Dan perkara ini saya simpan dalam hati. Sebab pendeta X ini pendeta yang populer, pendeta yang ternama di dalam gereja ini. Maka suatu ketika Tuhan mengajar fenomena baru. Ternyata pendeta X ini memiliki roh hipnotis. Jadi ada yang janggal dan aneh yang terjadi istri saya ketika kita bersama-sama ibadah minggu datang dalam sesi yang dipimpin oleh pendeta A. Dia merasa kurang komplit, kurang afdol kalau tidak datang ke sesi yang dipimpin pendeta X. Jadi setiap minggu raya kita minimal 2 kali sesi ibadah. Bisa 3, bisa 4. Tapi yang jelas minimal 2. Jadi sebelum dia datang juga dalam sesi yang dipimpin pendeta X ini, belum merasa puas. Bahkan dia perlu altar call, perlu diunyeng-unyeng kepalanya. Istilahnya perlu urapan, baru puas. Bahkan kalau diilustrasikan, kalau setiap hari mungkin kalau ada sesi ibadah yang dipimpin pendeta X, pasti datang. Tidak mungkin tidak datang. Dibela-belain datang. Sampai hari-hari jam kerja juga dibela-belain bolos, izin kerja. Kalaupun kerja, nanti minta izin pulang cepat, tidak lembur. Supaya bisa datang dari sesi malamnya. Pendeta yang memimpin sesi ibadah pendeta X ini. Jadi, ketika saya menyadari ini, mulai ada sesuatu yang janggal yang terjadi kepada istri saya. Ternyata muncul banyak testimoni, bukan istri saya saja yang mempunyai yaitu perilaku seperti itu. Banyak sekali ibu-ibu yang seperti itu juga. Dan suatu ketika saya diminta datang, "Pi, ayo datang." Salah satu cabang ibadah di salah satu cabang di Jalan Sudirman, saya datang di situ ibadah malam. Dan ketika ia selesai khotbah, ia menghampiri saya. Ia memanggil saya untuk masuk ke dalam ruangannya. Di situ saya ngobrol. Kesimpulannya, dia meminta saya jadi tim doanya. Dia memberi waktu saya seminggu. Dan disitulah saya mulai goncang juga. Siapa secara daging, siapa yang tidak mau jadi tim pendetanya? Tim dari pendeta ini maksud saya. Siapa yang tidak mau? Banyak sekali toh orang-orang sekitar saya juga yang saya kenal juga menjadi bagian dari timnya. Tetapi saya
menyerahkan kepada Tuhan. Saya malamnya saya berdoa, Tuhan, saya diminta oleh pendeta X ini untuk jadi timnya. Tetapi Tuhan, Engkau yang tahu identitas, Engkau yang tahu yang benar yang mana. Tuhan memberi hamba pengertian. Tuhan, saya bertanya sekali lagi, Tuhan kasih tahu saya. Sekali lagi saya Tuhan minta, Tuhan memberi pengertian kepada saya. Malamnya Tuhan memberikan visi berupa video. Saya melihat video sosoknya dia. Dia memakai jubah abu-abu. Tuhan memberikan pengertian, dia bukan hambaku lagi. Dia sudah mengikat perjanjian darah dengan roh teritori. Maka di situ saya langsung mengambil keputusan. Saya merenungkan, saya berpikir saya harus memberitahu istri saya. Dan istri saya beritahu, Mi, tidak usah lagi datang. Tidak lagi apalagi minta pengurapan. Sudah, stop. Tuhan kasih tanda begini. Saya mengambil keputusan, sejak itu saya tidak datang lagi. Saya menolak panggilannya. Walaupun secara daging saya menginginkannya. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Sejak saya memutuskan untuk stop, tidak hadir dalam sesi-sesi ibadah yang dipimpin beliau, ternyata beliau menyerang istri saya. Jadi, dan itu menjadi suatu pengalaman juga kepada saya. Jadi ada satu fenomena yang saya alami ketika saya dahulu bekerja di salah satu perusahaan, yaitu distributor obat-obatan di Pantai Indah Kapuk, di industri di situ. Ketika saya istirahat makan siang, saya bersama teman saya untuk makan siang, maka saya merasa ada yang aneh, ada yang mengikuti, ada yang memata-matai saya. Saya memandang ke atas, menoleh ke atas, dan saya melihat sesosok bayangan hitam terbang di atas saya. Dan saya tanya kepada teman saya, kamu lihat nggak tadi? Dia juga melihat. Saya diberikan pengalaman, ada sesosok makhluk gaib, yaitu bayang-bayang hitam bersayap itu terbang di atas saya. Dan Tuhan memberikan hikmat ketika saya bertanya. Ia mengadakan ritual, yaitu di Pantai Ancol. Dan Tuhan memberikan konfirmasi ketika saya bertemu dengan mantan pengikutnya. Saya tanya langsung, saya tembak, Pak, begini-begini. Ternyata mendapat konfirmasi, ya. Kita sering diajak untuk berendam di sana, di Pantai Ancol. Dan fix. Tetapi perkara itu tetap saya simpan. Tetapi istri saya ganti yang mengalami serangan. Istri saya itu hampir setiap hari dibayang-bayangin, yaitu sosoknya pendeta X. Bahkan ketika saya bertanya, Tuhan, kenapa istri saya? Tuhan memberikan satu hikmat bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam urapannya itu ada di dalam kuasa, yaitu ikatan-ikatan kuasa jahat. Di malam-malam ini ia mengadakan ritual, ia mengirimkan yaitu roh-roh yang ada mengikuti dia, mengirimkan untuk mengganggu, untuk memberikan suatu istilahnya serangan-serangan gelap. Istri saya ini hampir setiap malam itu selalu kaget. Ada sosok seorang bayangan yang datang ke dia, bayangan hitam. Dan kalau tidak dia dijumpai dalam mimpi, sering dia mengalami suatu mimpi yang aneh. Intinya dia menarik kembali. Kamu kenapa tidak datang? Kamu ajak suamimu. Suamimu saya akan promosikan. Akan saya memberikan sesi khotbah. Saya akan promosikan suamimu supaya dapat waktu khotbah. Sampai sebegitunya, yaitu manipulasi atau penyesatan terjadi. Maka saya tetap kekeh, saya mengadakan suatu penyembahan di situ. Saya mengadakan syafaat. Tuhan memberikan hikmat untuk memagari istri saya. Tuhan bungkus dengan kuasa dalam-Mu. Kau memberikan perisai setiap kuasa-kuasa. Tuhan memberikan pemulihan. 3 bulan, saudara, tidak sebentar. 3 bulan baru setelah saya mengadakan pelepasan istri saya, semua pikiran, semua memori mengenai pendeta X, semua harus ditanggalkan. Bahkan kita selalu mengoleksi kaset-kaset khotbah beliau.
Kita kalau datang di dalam sesi khotbahnya, kita datangin timnya yang merekam. Mas tolong copyin satu ya buat kita ganti uang administrasinya di situ. Kita selalu koleksi khotbah-khotbahnya. Itu semua kita kumpulin, kita bakar. Kita sudah komitmen, kita tidak datang lagi nih. Saya harus mengambil keputusan tegas. Sampai akhirnya tahun 2011, tahun 2012, identitasnya tersingkap dan dia diberhentikan dari gereja tersebut. Pelajaran dari testimoni saya yang pertama adalah jangan kita mengidolakan pendeta berlebihan. Tidak ada hamba Tuhan pendeta yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi memang iman, kesaksian kita, pelayan kita, ketika kita selesai di akhir pelayanan, Tuhan menyempurnakan. Tetapi pada prinsipnya hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Tidak ada pendeta yang mengerti firman Tuhan dengan sempurna, apalagi melakukannya. Hanya anak-anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat melakukannya. Tidak ada pendeta yang memiliki gaya hidup yang benar dan berkenan. Hanya Yesus Kristus yang mengajar kepada kita memiliki gaya hidup yang benar dan berkenan. Kita hanya mengidolakan, membanggakan satu pribadi saja, Yesus Kristus. Kalau kita mengidolakan hamba Tuhan pendeta berlebihan, mungkin karena dia mempunyai karunia kesembuhan, diberikan karunia pengajaran, berkhotbah, saudara akan menjadi sesat. Jangan mengidolakan manusia jasmani, idolakan pengajarannya yang berasal dari pengajaran Tuhan. Idolakan gaya hidupnya yang mengadopsi gaya hidup Tuhan, bukan pribadinya. Maka kalau kita mengidolakan hamba Tuhan, pendeta secara berlebihan, itu sama saja kita membuat Tuhan Yesus cemburu. Jadi yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kita ini buta. Kita ini tidak maha tahu. Kita ini penuh kelemahan, kekurangan. Di dalam kita mencari kebenaran, menjalani pemuritan, kita harus bertanya jawab kepada Tuhan. Tuhan, aku haus kebenaran. Tuntun aku, pimpin aku untuk kami mendatangi sesi ibadah yang dipimpin oleh pendeta-pendeta yang kudus, yang diurapi, yang ngajar kebenaran. Tuhan nyatakan kepadaku secara pribadi. Baru nanti saudara dituntut, dipimpin. Seperti itu saya dulu. Dari 50 mengerucut dari 40 sampai jadi 5 besar. Dan akhirnya saya menerima makanan yang berkualitas. Itulah pencarian kebenaran, pemuritan. Selama kita belajar, kita memang belajar dari hamba Tuhan, senior-senior kita. Tetapi pada prinsipnya nanti kemudian kita harus belajar kebenaran langsung kepada Tuhan. Pengkhotbah sesungguhnya itu adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang meremakan firman Tuhan secara pribadi, individu demi individu. Roh Kuduslah yang menerangi firman. Ketika firman ini diberitakan, Roh Kudus yang menerangi. Roh Kuduslah yang mewahyukan, memberi pengertian yang benar, yang tepat di dalam hati kita, sehingga kita menerima firman yang diremakan. Itulah yang membangun iman rohani kita. Maka seperti itulah kehidupan kita, selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. No, saudara akan sesat, saudara dan akan salah. Maka artinya di dalam segala perkara bertanya jawablah kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberi pengertian, akan menuntun, akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Yang ketiga, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kepercayaan kita dibangun bersumber kepada manusia, pendeta yang kita anggap pintar, yang kita anggap berhikmat, kita akan sesat, saudara. Kita akan salah. Tidak ada seorang pun yang mengerti firman Tuhan dengan sempurna. Tidak ada satupun orang yang dapat melakukan firman dengan sempurna selain anak manusia, Yesus Kristus sendiri. Maka kita beriman kepada Yesus.
Maka Tuhan mengajarkan, jangan sampai kita mengidolakan pendeta yang punya karunia mengajar, yang doktor S3. No. Jangan kita mengidolakan pendeta yang berlebihan, walaupun dia memimpin KKR besar, punya karunia kesembuhan. No, jangan. Saudara akan menjadi sesat. Artinya, kalau pendeta itu salah, saudara membela yang salah. Saudara bela juga. Kalau pendeta itu keliru, diikuti juga. Lah itulah yang salah kaprah. Maka ini menjadi fenomena di akhir zaman. Tuhan mengajar kepada Elia Ministry. Di akhir zaman, di hampir semua gereja terjadi penyesatan. Domba-domba jemaat-jemaat mengidolakan gembalanya masing-masing secara berlebihan, sehingga kehilangan akal sehat. Pengajaran yang sesat dibela. Kehidupan yang tidak benar, keliru, diikuti. Maka ini terjadi, yaitu di dalam kehidupan bergereja di akhir zaman. Yang keempat, ada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui pengalaman saya. Jadi Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, dan yang mengandalkan dan hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Yang poin 1, yang poin 2 tadi sudah dibahas. Yang poin 3 adalah Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk membangun manusia batinia. Jangan membangun manusia jasmania, saudara. Jangan. Bangunlah manusia batinia, hati kita. Izinkan firman Tuhan membersihkan hati kita. Yang pertama, izinkan darah Tuhan menguduskan, menyucikan hati kita. Izinkan Roh Kudus mengurapi kita, membaharui pikiran kita. Kita diberikan akal budi pikiran supaya kita dapat merenungkan apakah hidupku sudah benar, apakah hidupku sudah mengasihi Tuhan, melakukan firman, apakah hidupku sudah memiliki gaya hidup yang berkenan atau belum. Maka Tuhan akan membaharui kita. Maka kita tidak mudah disesatkan. Dan Tuhan mengajarkan melalui konteks ayat ini. Di dalam perjanjian lama biasanya berkat yang dijanjikan itu mendahului daripada kutuk. Tetapi ini dikatakan terkutuklah. Jadi bangsa Israel ini yaitu mengandalkan kekuatan sendiri, tidak lagi mengandalkan Allah. Maka di dalam menghadapi persoalan mereka bergantung kepada berhala-berhala. Mereka menjunjung berhala-berhala dan mereka menyembah untuk minta pimpinan, dan itu melukai, itu menyakiti hati Tuhan. Maka murka hukuman dinyatakan kepada bangsa Israel. Mereka dibuang dalam pembuangan Babel. Tetapi di situ Tuhan kirim nabi-nabinya. Tuhan menyatakan bahwa mereka harus bertobat. Dan mereka bertobat dan berbalik arah kepada Allah. Dan Tuhan memulihkan. Berkat-berkat pemulihan dinyatakan. Jadi kutuk untuk menyatakan berkat Tuhan. Begitu pula melalui pengalaman ini, saya diizinkan mengalami kutuk, urapan kutuk, supaya saya mengerti. Supaya Tuhan mengajar saya, supaya saya mengerti. Kalau ada urapan kutuk, berarti ada urapan pemulihan. Maka muncullah pengajaran yang saya terima. Yesaya 10 ayat 27. Segala beban yang ditimpakan di atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan di atas tengkukmu akan lenyap. Segala kutuk penyakit, kutuk peritaan, kutuk kuasa jahat, kutuk resesi ekonomi, kemiskinan, dipatahkan kuasanya oleh karena pengurapan minyak. Pengurapan minyak akan mendahului pengurapan Roh Kudus. Dan disitulah kita diberikan otoritas untuk memperkatakan kuasa firman Tuhan. Lepas dari kutuk penyakit, lepas dari kutuk penderitaan, lepas dari kutuk kemiskinan. Amin. Dan kita akan mengalami berkat. Jadi kutuk akan membuat kita mengalami berkat. Kita diajar
kita ngalami kutuk supaya kita tahu bahwa di dalam kekristenan ada kutuk. Enggak, hidup kita hati-hati, harus kita waspada, hati-hati di sekeliling kita banyak kutuk. Jangan kita terikat dan mengikat kutuk. Tetapi jika terjadi, bertobatlah. Minta pendamaian Tuhan. Dan selalu perjamuan pengurapan. Tuhan memberikan kami kuasa. Tuhan memberikan engkau kuasa untuk bebas kutuk. Dan Tuhan mengajarkan. Yang poin kelima. Di akhir zaman akan ada muncul nabi-nabi palsu. Matius 24. Jika engkau mendengar, yaitu orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan engkau ke situ. Maka mereka akan mengadakan tanda-tanda kuasa mujizat. Hati-hati saudara. Kalau saudara beribadah, bergereja, orientasinya cari kuasa, cari mujizat, cari kesembuhan yang sifatnya berkat-berkat jasmani, saudara akan tersesat, saudara akan tertipu, ada di dalam lingkaran-lingkaran penyesatan. Maka Tuhan memberikan pengajaran. Carilah hatinya Tuhan. Karena berkat kesembuhan, mujizat, kuasa, pemulihan, berkat-berkat itu adalah impact dari kedekatan kita ketika kita memiliki hubungan akrab. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus menjalin hubungan intim, keakraban. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus percaya kepada perkataan, lakukan firman Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara mengasihi, saudara harus menyembah. Saudara harus menyenangkan Tuhan. Saudara membangun keintiman secara pribadi, maka saudara akan mengalami dampaknya. Itu kuasa mujizat pemulihan akan dinyatakan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Melalui testimoni ini, Tuhan mengajarkan bahwa saudara harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan memberkati saudara. Bapa Surgawi, hamba berdoa, berkati orang-orang yang mendengar tayangan ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Seperti halnya hamba mengalami pengalaman berat, biarlah firman ini, kesaksian testimoni ini memberikan mereka, yaitu pencerahan akan mereka semua, yaitu senantiasa, yaitu menjalani hidup dengan mencari kebenaran, pemuridan dengan benar, untuk menyandarkan segala apa yang dijalaninya bersandar kepada hikmat Tuhan, tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, pengertian sendiri, dan tidak mengandalkan kepercayaan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, tetapi bersumber kepada Roh Kudus Allah yang selalu yaitu menuntun, memberikan pewahyuan, pengertian, dan berkati mereka di dalam segala yaitu kehidupannya. Haleluya, amin.